Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial sebelumnya, kita sudah membahas tata cara mengatur ataupun menyusun daftar isi dan daftar tabel. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan cara membuat struktur. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan juga subscribe ke channel Azul Yusuf Education. Silakan dibuka kembali file yang sudah Anda simpan sebelumnya. Lalu scroll ke bawah terus sampai ke struktur kelas. Nah, ini dia struktur kelas. Nah, sama seperti judul-judul sebelumnya, bahwa setiap nama judul itu harus ditulis di tengah, kemudian kita bold atau kita hitamkan, lalu diperbesarkan tulisannya, kemudian kita uppercase. Ya, apabila sudah seperti ini, kita akan membuat satu buah struktur. Misalnya kita umpamakan di sini akan membuat struktur kelas. Untuk membuat struktur kelas, silakan pilih menu insert, lalu pilih text box. Nah, di Microsoft Word yang di bawah 2021 itu akan ada berbeda bentuk gambarnya. Tapi silakan Anda mencari yang ada tulisannya text box, ya, seperti ini. Silakan diklik di text box. Jangan lupa di menu insert, ya, menu insert lalu text box. Kita pilih yang simple text box seperti ini. Silakan diklik satu kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tulisan yang ada di dalam, kita hapus terlebih dahulu. Cara menghapusnya silakan tekan backspace di keyboard masing-masing. Nah, di sini kita akan membuat satu buah struktur kelas. Misalnya kita mulai dari kepala sekolah. Untuk pengisian di dalam kolom seperti ini, usahakan tulisannya itu berada di center atau di tengah-tengah, seperti yang sedang saya tunjukkan kepada Anda semuanya. Kemudian di sini kita boleh memilih tulisannya kapital semua seperti ini. Kita bisa melihat bahwa tulisan kepala sekolah ke bawahnya ada space yang besar, ya, ditandai dengan bloknya ini sampai ke bawah, ya, sampai ke sini. Berarti di situ ada spasi after itu masih tersedia. Jadi kita buang, kita pakai remove space after paragraph, ya. Kita klik ini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatannya sekarang sudah rapat. Nah, gitu ya. Nah, kita klik kembali di kolomnya ini. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu ukuran fontnya, ya. Misalnya kita buat di sini 14, kemudian kita boldkan atau kita hitamkan. Nah, tulisan boleh Anda robah dengan berbagai macam variasi. Nah, untuk ini saya menggunakan jenis fontnya itu Bookman Art Style. Oke, seperti ini. Anda bisa memilih dengan bentuk ataupun gaya tulisan yang lainnya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk menggeserkan kotak ini, itu tidak boleh langsung dari sini dibawa, tapi mohon diperhatikan dengan seksama. Cara menggeserkan kolom ini, pastikan Anda klik di garis kolom, ya. Pertama, letakkan dulu kursor Anda, geser pelan-pelan sampai keluar bentuk tambah seperti ini, ya. Coba Anda perhatikan di ujung panah kursor saya ini itu sudah ada bentuk tambah, ya. Apabila kita naikkan ke atas maka dia menghilang. Apabila kita turunkan pas di garis, dia akan muncul kembali. Melewati dari garis tadi, dia akan hilang lagi, ya.
Jadi ketika ingin memindahkan atau menggeserkan kolom ini, pastikan kursor mouse Anda itu ujung kursor mouse Anda itu sudah berbentuk tambah seperti ini. Okay. Kalau sudah seperti ini, diklik kiri satu kali, okay, sehingga muncullah titik-titiknya dia, jumlahnya ada 8. Nah, apabila sudah nampak titik seperti ini, untuk menggeserkannya, nah jangan lupa seperti tadi, letakkan ujung kursor di garis, lalu klik kiri tahan. Ya, ketika klik kiri ditahan, kemudian baru digeserkan dengan menggunakan mouse ke arah mana yang Anda ingin tempatkan kotak ini. Okay. Nah, misalnya ini saya mau taruh di tengah-tengah seperti ini. Oke. Jika sudah, baru lepaskan mouse-nya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, kita akan menulis nama kepala sekolah di bawah, ya. Nah, dengan kolom yang berbeda. Maka caranya silakan klik terlebih dahulu. Jangan lupa ya, ketika mau di copy ataupun mau digeser, kliknya di garis. Jangan lupa, kliknya di garis ini. Nah, sampai dia keluar tanda titik-titik di semua sisi. Nah, kemudian baru kita copy. Ya, kita copy dengan cara tekan Ctrl C di keyboard. Tekan Ctrl C di keyboard. Atau boleh juga di garis kotak ini kita klik kanan. Ya. Kemudian ada namanya copy. Seperti ini, ya. Boleh dengan cara seperti ini, boleh juga dengan tekan Ctrl C di keyboard. Nah, untuk ditempelkan di bawahnya, pastikan terlebih dahulu sudah dihilangkan tanda titik ini. Caranya bagaimana? Kursornya dibawa ke area yang kosong, lalu klik satu kali. Itu istilahnya klik kosong, tidak kena pada sebuah objek. Jika sudah seperti ini, sudah kita klik kosong, baru tekan Ctrl V. Atau boleh juga dengan langsung klik di sini, ya, Ctrl V-nya, klik paste di sini. Oke. Ini kan tidak rata, ya, tidak berada di bawah kepala sekolah. Maka kita geserkan. Jangan lupa untuk menggeserkan, selalu saya ingatkan, kliknya di garis, ya, di garis ini. Baru kemudian klik kiri dengan mouse, dibawa ke posisi yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi pada kolom di bawah ini silahkan kita tulis nama kepala sekolah. Misalnya maka ini satu buah nama orang beserta jabatannya sudah kita buat. Nah, untuk ke selanjutnya kita akan menambahkan di sini wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas, kemudian ada ketua kelas, dan berbagai macam hal lainnya sesuai dengan yang Anda butuhkan. Supaya tidak kelamaan kita harus insert kembali di sini text box, kita bisa dengan cara kita mengcopy kedua kolom ini. Sebelum kita mengcopy kolom ini, kita satukan dulu kedua kolom ini menjadi satu. Oke. Nah, caranya adalah pertama, silakan diklik di kolom kepala sekolah. Lalu tekan shift di keyboard. Jangan dilepaskan shift-nya, tapi ditahan dulu, ya, tahan dulu shift yang ada di keyboard. Selanjutnya baru geserkan mouse dan klik kolom di bawah seperti ini. Oke. Nah, saya ulangi. Pertama, Anda klik terlebih dahulu di kolom kepala sekolah, kemudian tekan shift di keyboard,
lalu klik kolom di bawah. Ketika tekan shift jangan dilepaskan dulu ya. Ketika tekan shift jangan dilepaskan. Setelah diklik pada kolom di bawah ini satu kali, baru lepaskan shift di keyboardnya. Jadi kita sudah bisa melihat di sini sudah banyak titik-titiknya di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian langkah selanjutnya, apabila sudah keluar seperti ini, jangan diklik kosong ya. Nah, apabila sudah keluar seperti ini, langsung menuju ke menu shape format ataupun nanti ada format. Ada sebagian shape format, ada juga sebagian komputer namanya format. Oke, boleh dipilih di sini. Nah, kemudian di sini ada grup. Oke, grup. Nah, mungkin kalau Microsoft yang sebelumnya itu ada tulisannya langsung grup. Tetapi kalau yang untuk 2019 ke atas mungkin sudah dibuat logonya seperti ini. Oke, ikonnya seperti ini. Nah, silakan dipilih di sini grup objek, lalu klik grup. Nah, saya ulangi ya. Sebagian komputer masih ada tulisan grup, maka silakan klik di sini. Tetapi sebagian komputer lagi tidak ada tulisan grup seperti komputer yang saya gunakan ini. Oke, langsung klik grup. Nah, ketika sudah tergrup, ini pasti ada garis pinggiran di samping ini. Nah, kita klik di garis pinggiran ini, bukan lagi di garis hitam, tetapi garis pinggiran yang pudar. Di sini kita klik. Oke, untuk kita copy memperbanyak kolom ini. Setelah kita klik di garis pudar ini, ya mohon diperhatikan, kliknya di garis pudar. Kemudian baru kita tekan Ctrl C di keyboard untuk mengkopinya ya. Tekan Ctrl C di keyboard, lalu klik kosong, kemudian tekan Ctrl V. Kemudian ingin kita tambahkan lagi. Tadi masih dalam keadaan seperti ini, masih aktif. Lalu klik kosong lagi, tekan Ctrl V lagi. Klik kosong lagi, tekan Ctrl V lagi. Klik kosong lagi, tekan Ctrl V lagi, sampai seberapa banyak yang Anda butuhkan. Nah, apabila sudah mencukupi, maka baru Anda geserkan satu persatu. Nah, ketika menggeserkan jangan lupa klik di garis pudar ini, karena ini sudah di grup. Digeserkan pelan-pelan seperti ini, di garis pinggiran seperti ini ya. Silahkan diletakkan sesuai dengan keinginan, tidak mesti harus seperti yang saya buat ini ya. Boleh Anda letakkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Anda boleh mengisi di sini apa saja nama-nama teman kelas Anda yang ingin Anda isi. Kemudian kita isi kembali di sini wali kelas. Anda boleh isi nama teman-teman di kelas Anda sendiri. Apabila Anda ingin mengubah ukuran, misalnya seperti ukuran pendek ya, silakan klik di garis abu-abu seperti ini. Nah, kemudian geserkan dari sisi tengah ini ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga sama.
diklik dulu di garis kecil, di garis abu-abu. Oke. Ini juga sama. Misalnya struktur kelas seperti ini ya yang kita buat. Anda boleh mengembangkan sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, lalu kita menghubungkan semua kotak-kotak ini dengan menggunakan garis. Dan ini boleh sekreatif Anda mau menggunakan garis ataupun tanda panah. Cara menghubungkan dengan garis penunjuk yaitu klik menu insert, lalu pilih shape. Jadi Anda bisa pilih dengan garis panah ini atau boleh juga dengan menggunakan garis biasa ya. Nah, jadi tergantung Anda mau mengkreasikan seperti apa. Nah, misalnya saya pakai garis biasa. Ketika kita klik tadi di sini, di shape ini, garisnya ini, maka keluarlah kursornya itu berbentuk tambah. Silahkan diklik yang mana kita inginkan. Misalnya di sini ya. Dari sini kita tarik lurus, baru lepaskan mouse. Ini ketika diklik tadi, klik kiri, tahan, lalu dibawa sampai sebatas mana yang diinginkan, baru dilepaskan mouse-nya. Nah, karena ukurannya terlalu kecil, kita bisa perbesar di sini ya, di shape format ataupun sebagian komputer ditulisnya dengan format. Kemudian pilih shape outline, kemudian pilih weight. Misalnya kita pilih 1,5, maka garisnya itu sudah tebal. Kemudian warna juga begitu. Nah, misalnya kita masukkan warna hitam, seperti ini. Nah, kemudian klik kosong untuk kita lihat, oke, udah bagus. Nah, jadi garis ini Anda bisa mengcopy dan mengubah-ubahnya ukuran. Nah, caranya sama juga seperti tadi ya. Pertama, klik dulu garis yang ingin di-copy. Nah, apabila sudah ada 4 titik di ujung atas atau ujung bawah, atau kalau garisnya itu berbentuk horizontal, maka ujungnya itu ada di sebagian kanan atau bagian kiri. Nah, lalu ini kita tekan Ctrl C, lalu tekan Ctrl V. Nah, sudah ada 2 garis. Nah, garis inilah yang perlu sekarang kita hubungkan dari Waka Kurikulum ke Waka Kesiswaan dan terhubung dengan garis kepala sekolah. Caranya mudah. Kita melihat di garis ini keduanya ada titik. Silahkan salah satu titiknya itu diklik kiri, tahan, ditarik ke mana yang diinginkan, dan di satu sisi lagi ke tempat yang lain. Maka sudah terlihat bahwa garis ini sudah terhubung dengan Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Selanjutnya untuk garis berikutnya kita bisa ambil juga dari sini, kita copy lalu kita pastekan ke tempat yang lain. Kita copy dan paste. Jangan lupa ya, untuk membawa garis ini pastikan terlebih dahulu digeser pelan-pelan mouse-nya sampai keluar tanda tambah. Nah, seperti ini baru kita bisa menggeserkannya. Dan ini juga kita copy untuk ditaruh di sebelah kanan. Nah, mohon diperhatikan ketika menggeser ini mungkin agak susah untuk mendapatkan tanda plus ya. Kayak digeserkan mouse-nya itu pelan-pelan. Kalau sudah dapat baru digeserkan ke tempat yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk garis tegak dari kesiswaan ke wali kelas kita ambil yang garis ini aja. Oke, kita copy lalu paste. Nah, kemudian kita hubungkan garis ini dari Waka Kesiswaan kepada wali kelas. Sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Kemudian kita hubungkan dari wali kelas ke ketua kelas. Kita masih menggunakan garis-garis tegak seperti ini. Tekan aja Ctrl V.
Lalu garis tegak ini kita turunkan ke bawah. Nah, oh ini terlalu panjang, kita pendekkan. Kita pegang di salah satu ujung, lalu naikkan ke atas. Oke, paham ya? Nah, ini adalah agak lebih, maka dikurangin ukurannya, ya, dipendekkan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya posisi di sebelah kiri atau kanan. Ya, ini agak susah sedikit untuk kita temukan. Jadi garis ini kita bawa ke sini, lalu sama seperti tadi ya, kita pegang di ujung salah satu ujungnya, lalu ujung yang lain. Oke, kita copy, lalu kita tekan paste. Oke, ini kita geser untuk bisa menghubung yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila misalnya masih agak jauh, kita bisa geserkan dengan menggunakan tombol panah di keyboard. Oke, sudah selesai. Demikian video tutorial hari ini. Kita lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.